Dan selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, mari kita bersyukur pada hari ini karena kita masih tetap diberikan nikmat kekuatan kesehatan, ya, sehingga kita bisa laksanakan tugas-tugas seharian kita selaku ASN di lingkup Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mohon maaf menyampaikan bahwa hari ini secara tiba-tiba saya share undangan Zoom meeting karena tadi waktu di Serbaguna saya tiba-tiba diperintahkan Pak PJ untuk koordinasi dengan semua kepala sekolah terkait adanya laporan RT sampai ke Pak PJ, ya. Nah, ini terutama kita mau menyampaikan supaya tidak ada mispersepsi tentang surat keterangan domisili, ya. Jadi Bapak Ibu, setelah beberapa hari berlangsung PPDB, memang banyak masuk ke pengaduan, terus banyak juga ya menelpon, chat pribadi ke saya menanyakan terkait dengan surat keterangan domisili, ya. Nah, di ketentuan Juknis memang yang ditentukan bahwa surat keterangan domisili itu 1 tahun, ya, per tanggal dikeluarkan. Nah, banyak di kasus di lapangan itu kelurahan mengeluarkan keterangan pada masa-masa penerimaan atau pelaksanaan PPDB ini, ya. Meskipun mencantumkan substansi isinya bahwa yang bersangkutan itu sudah tinggal di RT sekian tahun atau lebih 1 tahun, ya. Olehnya itu, mohon Bapak Ibu Kepala Sekolah menyampaikan ke panitia supaya kalau ada surat keterangan domisili itu supaya melampirkan surat keterangan domisili dari RT. Nah, itulah yang dimasukkan di sistem, ya, surat domisili dari RT, ya. Nah, karena ini banyak sekali sudah laporan masuk ke Pak PJ terkait dengan kisru di lapangan, ya. Saya dengar juga masih banyak panitia-panitia yang belum mau menerima, ya, karena belum ada arahan dari kepala dinas atau ketua panitia PPDB tingkat kota, ya. Barangkali itu mungkin yang bisa saya sampaikan, sekaligus momentum ini kita bisa evaluasi pelaksanaan PPDB yang sudah berlangsung beberapa hari, Bapak Ibu, ya. Jadi kita harapkan mudah-mudahan PPDB tahun ini tidak banyak masalah itu, ya. Mau kita bisa selesaikan, ya. Nah, barangkali Bapak Ibu itu mungkin yang sementara saya bisa sampaikan. Mungkin bisa ada tanggapan dari Bapak Ibu. Saya persilakan. Pak, izin bertanya, Ya, Pak Pak. Binalatung. Binalatung, Pak. Silakan Pak Yones. Iya, terkait masalah keterangan domisili itu, Pak. Kalau Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa dari RT, disertakan dari RT, ketika pertemuan terakhir di SMP 3 itu, di situ dijelaskan oleh Pak Kabid Dikdas Pak Kamal waktu itu bahwa
keterangan domisili itu dikeluarkan oleh pihak kelurahan. Ya. Itu yang kami dengar dan kami dapat. Sama juga ketika ada pertemuan di SMP 1 yang lalu sebelum itu. Jadi Juknis itu mengatakan bahwa 1 tahun domisili yang disepakati bahwa dikeluarkan oleh kelurahan. Karena mengingat tahun-tahun sebelumnya, Pak, banyak terjadi pemalsuan data masalah domisili dari RT. Itu yang menjadi problem kami di Binalatung. Sehingga ketika itu saya menyampaikan bahwa bolehkah itu bukan RT yang buat domisili. Dan itu disepakati dan hadir pada saat itu para lurah. Jadi sehingga waktu itu disepakati bahwa domisili itu harus dikeluarkan oleh kelurahan. Itu yang saya pahami ketika saya mengikuti pertemuan 2 kali, Pak. Kemudian yang kedua, yang saya mau konfirmasi ke Pak Kadis, yang kemarin itu Pak, yang Pak Kadis WA ke saya bahwa tolong diakomodir, itu datang lagi tadi Pak. Kasusnya adalah kakak lamanya itu di perikanan kakak lamanya. Nah, pindah ke amal itu buat kakak di amal itu nanti tanggal 8 bulan Februari tahun 2024. Kemarin datang mengatakan bahwa rumahnya kebakaran di RT 10. Kami minta surat keterangan kebakaran tidak ada sampai sekarang. Datang lagi tadi mau memaksakan untuk diinput. Saya bilang tidak bisa ini, Pak. Dia bilang lagi kebakaran di mana kebakaran? Di perikanan. Kembali saya minta surat keterangan kebakaran tidak ada. Sampai dia telepon, tidak tahu siapa yang dia hubungi beliau, namanya Pak Armin. Pak Armin nelpon ke saya. Kenapa ini tidak bisa dibijaksanai, Pak? Diberikan kebijakan. Saya bilang, kami di sekolah hanya mengikuti aturan yang ada dari dinas melalui PJ. Dan Juknis itu ditandatangan oleh PJ, bukan sekolah yang buat aturan itu. Dan Pak Armin itu menyampaikan, nanti saya sampaikan ke Pak PJ. Saya tidak tahu selanjutnya seperti apa. Itu yang saya mohon mungkin pencerahan dari Pak Kadis. Jalan apa yang harus kami ambil di sekolah, karena terus terang kami di sekolah kadang juga jadi bulan-bulanan masyarakat. Sedikit-sedikit melapor ke Dewan, sedikit ke Ombudsman. Tadi saya sudah disampaikan bahwa saya akan lapor ke Ombudsman. Saya bilang silakan kalau memang melapor ke Ombudsman. Yang jelas saya pegang Juknis dan ini tantangannya Pak PJ. Bukan sekolah yang buat aturan. Kalau mau seperti itu. Saya kira itu saja 2 poin Pak yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada pencerahan dari Pak Kadis. Terima kasih. Ya, terkait yang pertanyaan pertama Pak Yohanes, jadi ini memang saya juga sudah kemarin rapat terbatas dengan ketua panitia, sekretaris, kemudian ketua 1, dan saya juga ditelepon ketua DPRD Kota Tarakan, bahkan saya menghadap dan beliau memberikan arahan, ya. Kita tahulah bahwa anggota dewan sekarang itu banyak juga diserbu oleh konstituennya, ya. Nah, makanya kami kemarin itu menyepakati itu bahwa termasuk Pak Kamal yang orang pernah dihukum, ya, itu membolehkan surat keterangan RT, ya, tapi yang lama bukan yang baru gitu, ya. Nah, memang untuk tahun ini karena ada perwali, maka yang membuat surat keterangan domisili itu hanya pada tingkat kelurahan, ya. Nah, tapi sebelumnya itu boleh RT. Nah, dan disitulah kita mau menolong, ya, dalam tanda kutip, bukan orang yang salah gitu, ya, tapi memang benar-benar, ya, karena kalau ini Pak tidak diakomodir, ya, itu akan berdampak besar nanti terhadap pelaksanaan PPDB, ya. Kalau tadi Pak Yohanes mengatakan bahwa banyak kerja berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ya,
bahwa itu ada yang apa namanya membuat palsu, kan sepanjang itu kita bisa buktikan akan bisa kita anulir. Kalau memang kita bisa buktikan bahwa itu palsu. Nah, kemudian yang kedua tadi yang terkait yang anak yang sudah berumur 9 tahun ya. Ya. Itu juga kami sudah rapatkan kemarin Pak Yohanes, itu nanti apa namanya setelah PPDB mungkin kita bisa memberikan kebijakan masih memungkinkan nggak kita bisa tampung di mana saja ya. Mungkin begitu Pak ya. Jadi uh, silakan aja dicatat ya, tapi tidak usah dulu dimasukkan dalam sistem, nanti apa namanya kita tampung semua ya hal-hal yang begitu, karena itu juga akan berdampak betul kalau sudah umur-umur yang usia begitu belum sekolah ya, kita itu perlu, sudah dianggap itu anak yang sudah berkebutuhan khusus, itu perlu penanganan khusus juga ya, karena umurnya sudah tinggi gitu ya. Mungkin itu Pak Yohanes. Iya, baik Pak, terima kasih. Ya. Ada yang lain Izin Pak Kadis, dari SD 014 Pak Kadis, Pak Budi. ya. Ya, terima kasih Pak Kadis kesempatannya menyampaikan juga tadi terkait yang disampaikan Pak Yohanes. Tadi sudah disampaikan Pak Kadis, memang menurut substansi ada tadi 2 siswa mendaftar, dia memang tahun tinggalnya itu 2021, tapi pada saat lurah mengeluarkan tanggalnya hari ini. Makanya tadi karena menurut Juknis, makanya kami tolak untuk supaya kelurahan bisa mengeluarkan tanggal di tahun 2023, tapi sampai saat ini kelurahan belum bisa mengeluarkan itu. Terkait yang disampaikan Pak Kadis tentang surat domisili itu boleh dari RT, apakah nanti surat domisili dari RT itu karena lurahnya sudah mengeluarkan juga Pak, apakah dia nanti pada saat mengeluarkan dia hitung mundur sesuai yang tertulis dari RT, tapi kelurahan tidak bisa menghitung mundur, mana pegangan yang kita pakai Pak, seperti itu. Takutnya nanti dua-dua dia lampirkan, satu dari kelurahan hari ini dia buat, tapi dari RT dia hitung mundur di tahun 2023, 1 Juli, mana sebagai acuan kita, apakah kita akomodir meskipun kelurahan mengeluarkan domisili di tanggal 1 Juli 2024. Seperti itu Pak Kadis, terima kasih. Ya, jadi yang kita akomodir itu Pak surat keterangan dari RT gitu ya, karena yang dikeluarkan apa namanya kelurahan itu penguatan saja ya, penguatan bahwa yang bersangkutan memang betul-betul ya. Sebab kalau kita berdasar pada surat yang dikeluarkan kelurahan itu sudah pasti tertolak di sistem kan ya, padahal faktanya memang yang bersangkutan itu memang sudah tinggal di ya. Nah, apa namanya kan juga seperti saya katakan tadi kan ada surat pernyataan dari orang tua ya, kalau memberikan keterangan palsu itu kan bisa berdampak hukum ya. Saya kira begitu Pak Budi ya. Ya, terima kasih Ya. Pak Kadis atas arahannya. Jadi mohon disampaikan pada panitia ya. Ya. Kemudian SD 005 Pak Kadis. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Sekedar ingin menginformasikan Pak Kadis, memang seyogyanya kita itu berpegangan pada RT. Saya kemarin sudah menyikapi dan menyelesaikan masalah ini Pak Kadis, karena kemarin itu dari orang tua, dari panitia teman-teman sendiri mengatakan Pak ini kurang 1 tahun, jadi saya langsung meminta kepada orang tua, saya minta yang dari Pak RT, dan saya langsung berkoordinasi dengan RT Kampung Satu Skip,
Pak, ini jangan dikeluarkan di tanggal ini, karena yang lebih tahu itu adalah RT, jadi dikeluarkan sesuai dari RT, dan alhamdulillah lurahnya bisa mengerti, karena seperti yang Pak Kadis katakan, lurah itu hanya sebagai penguatan, dan alhamdulillah di SD 05 semua terakomodir. Cuma kami hanya was-was saja karena kami sudah melebihi jumlah siswa dengan 3 rombel. Kami hanya was-was saja ada lemparan dari 21 jika ada umur yang tua, karena kami di sini yang paling terendah 6,5. Itu aja yang bisa kami sampaikan, Pak Kadis. Terima kasih. Ya, terima kasih Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Dari SD 41 Pak Mutar, ada ya? Ya Pak, Pak Mutar, tadi ada guru panitianya tuh selalu menghubungi saya, bagaimana, sudah diberikan pemahaman kan? iya Pak, ini dari penjelasan Pak Kadis ini nanti saya sampaikan Pak, karena memang ini yang ditunggu-tunggu, dari dia masih Ya, menunggu kebijakan di atas. Kalau sudah kita sepakati berarti saya sampaikan sebentar Pak. ya, Halo oke. Pak. Terima kasih Pak. Ada yang lain yang menemukan kisruh di lapangan? Kalau dari SMP tidak ada masalah ya? Baik Pak Kadis, dari SMP 2 Pak Kadis. Ya Pak Tomo, silakan. Mohon izin ini saya tambahkan untuk yang dari SD, kalau perlu nanti supaya ada penguatannya dibuatkan sebuah surat pernyataan Pak Kadis supaya nanti teman-teman di Kesatuan Pendidikan bahwa apabila ada diverifikasi bahwa yang disampaikan teman-teman tadi itu satu misal otonomi RT, sehingga apabila ada warga tinggal di situ ada membuat surat pernyataan supaya nanti betul Pak RT membuat seperti ini. Itu Pak Kadis. Ya, Lagi surat pernyataan ya, Pak Kadis untuk panitia PPDB Satuan Pendidikan. Untuk di SMP ya, Pak Kadis nggak ada masalah Pak Kadis, semua sudah saya tangani terkait dengan dari yang saya Pak Kadis kemarin. Itu Pak Kadis, makasih Pak Kadis. ya, ya. Pak Milamsa, ada postingannya tadi, panitianya itu sepi di sana. Bagaimana Pak perkembangannya? Pak Milamsa mana ini? SMP 11. Pak Nilam nggak ada kayaknya Pak Kadis. Tidak ada ya? SD 015 Pak Kadis itu angkat tangan, raise hand. Sudah standby SMP 015. aman Pak Kadis. Pak Samiko itu Pak. Ya? SD 015 raise hand Pak Kadis. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nggak menyampaikan Pak Kadis, memang tadi kalau di SD 015 ada terkait dengan domisili, memang tadi ada yang saya tolak karena baru pindah dari Ladang, kemudian dia tinggal di dekat SD 015. Walaupun pada sisinya juga kami sebenarnya masih sekedar informasi ini baru mendapatkan satu rombel Pak Kadis. Dari hari pertama sampai dengan hari ini, alhamdulillah tercukupi 28 siswa yang mendaftar.
Artinya Dari baru rencana berapa rombel Pak? 2? rencananya 2 Pak. Ini seperti kasus yang kemarin Pak. Memang yang tahun lalu itu sebelumnya memang juga dapatkan 1 rombel Pak. Dan ini hari juga mendapatkan 1 rombel, total siswa 28. Tadi saya mau terima, tapi nanti takutnya menyalahi juknis kan, karena di juknis kan harus 1 tahun, sementara yang dibuat tadi baru setengah tahun Pak. Umur berapa sudah dia Pak? 72. 72 ya. Iya. Ditampung aja dulu Pak, dicatat aja dulu. Oke. Ya, itu untuk sementara itu Pak, informasi dari kami. Kalau kami termasuk aman lah, karena memang tidak ada gejolak karena baru dapat 1 kelas. Ya. Oke. Bu Hasni 47 gimana 47? Ada 47 enggak? Bu Hasni enggak ada ya? Enggak ada lagi Pak, Bapak Ibu. Pak Hendik. 03. Dari SD Utama 2 ada Pak. Dari Utama 2 Pak. Pak Maksum. Pak Maksum ada? Masih OTW kali Pak. Hah? Masih OTW mungkin Pak. Ini yang ada yang apa namanya, join tapi enggak on kamera, gimana sih? Kemana dia mereka? Sementara makan mungkin itu Pak. Ini Pak Milamsa juga join aja tapi enggak on kamera. Ini ditinggal aja semua ini. Lagi di kantin kali. Mohon maaf Pak Kadis, 004 tidak join kamera karena kebetulan kami ada kunjungan yang dari Malaysia itu. Saya lagi bersama tamu-tamu Malaysia. Terima kasih. Jadi sudah selesai? Tamunya sudah pulang nggak? Belum Pak Kadis, ini masih di 020 kami. Oh gitu. Ya. Selamat menemani kunjungan. Kalau perkembangan SMP ini kira-kira bagaimana, sudah terpenuhi kan semua ya? Tinggal sehari ya? Minta laporannya. SMP aman Pak. Besok terakhir Pak Kadis. Kita aman kan kemarin nih ya? Aman kayak PPDB.
SMP 10 itu kayaknya masih kurang, Pak. SMP 10 juga ya? Iya, kayaknya masih kurang karena tadi Pak Tanto hubungi saya masih kurang satu kelas kah? 20-an, sekitar 20-an bilang. Hmm. SMP 10 belum ada di room itu. Mungkin nggak lihat grup kali dia atau lupa. 19 SMP SD 19 Bu Siti Rohani. Baik Pak, terima kasih. SD 019 luar biasa Pak. Hampir 28 itu Pak yang terlempar. Hampir satu kelas Pak. Ini baru mau didata lagi. Sampai detik ini masih ada yang mendaftar Pak. Umur termuda Pak 7 tahun 1 bulan Pak. Jadi yang 7 tahun sudah tidak keterima. Ini sementara ada lagi yang daftar ini. Masih ada yang daftar. 7 tahun 1 bulan ya, termuda ya? Iya Pak, jadi umur termuda di SD 019 itu 7 tahun 1 bulan. Tapi itu yang kemarin, ini saya minta tolong panitianya untuk mendata lagi, karena ada lagi yang mau yang daftar, ada yang 8 tahunan lagi nih Pak. Jadi Ya, yang 7 tahun tidak keterima Pak sudah. Mohon disampaikan semua kepala sekolah supaya ada bahan saya untuk melaporkan nanti ke PJ ya. Terutama yang di pesisir-pesisir ini yang sudah berlebih. 045 Pak, umur termuda 7 tahun 5 bulan untuk hari ini. 45 ya? Aduh. 7 tahun 5 bulan. Jadi 7 tahun 4 bulan, 3 bulan ke bawah sudah terlempar Pak. Bawah. Mau dilempar ke 015 kayaknya itu Pak. Ya. Maukah orang amal sekolah di 15 itu? Ya, Pak, dalam perjalanannya Pak, memang beberapa kemarin ada, tapi seiring perkembangan dan perjalanan itu beberapa mundur Pak. Iya betul. Mundur, putus sekolah. Iya, putus di tengah jalan, bukan Pak. Ada sebagian yang kemarin itu pindah geser, ada yang satu itu tidak tahu kemana ditelusuri kemarin, karena kemarin tidak masuk zonasi, maka kami tidak data Pak. Iya, kemarin itu ada setelah dapat bantuan apa KPIP apa itu begitu rajin setelah dapat bantuannya itu terima uangnya besok-besok tidak turun sudah Pak. Kalau kami sih siap aja menerima kalau memang ada dari Bina Latung, cuma itu kan kami perlu tekankan dulu karena proses antar jemput itu kan pekerjaan ringan tapi kan cukup melelahkan itu Pak. Nah, terus ini yang SMP 13. Memang tahun lalu seperti itu ada yang ke 15. Ya kendalanya seperti itu. 1-2 bulan mengeluh, tidak ada yang ngantar, capek mengantar, akhirnya berhenti di tengah jalan. Kami arahkan ke SD swasta, kan ada SD swasta di RT 14 itu, MI. Iya, MINU Pak. Ya? Oh, ada MI di situ ya? Ya, ada Pak. MINU. Ya, ada beberapa orang yang tercover di situ. Itu solusi tahun lalu. Ada beberapa orang yang masuk di situ. Sebagian ke 015, ada yang ke 006. Cuma ya itu, tidak sampai setahun sudah resign. Tapi ada aja sekolah di MI juga ya, ada. Ada Pak, di RT 14. Kebetulan, tahun lalu dibuka. Oh ya, kebetulan saya sebagai ketua lembaganya Pak di situ Pak. Iya. Oh, nanti. Ini MI sudah jemput bola. Iya, memang kami arahkan ke situ dan juga kami kemarin sama tokoh-tokoh masyarakat yang di Bina Latung itu Pak, yang RT 14 sempat kami berikan pemahaman. Yang dipilih mereka kan biasanya negeri kan gratis. Kemudian ketika saya pertimbangkan, saya berikan pemahaman bahwa ke 015 itu kalau dihitung-hitungnya itu pulang balik itu kan bensin itu juga dalam 1 bulan Pak enggak cukup 100-an Pak. Nah, sementara kalau di situ bayar 100 kan sebenarnya sama ongkos
antar jemput, dan ke situ lebih dekat kan lebih enak yang di MINU walaupun mungkin swasta daripada ongkos antar jemput sebenarnya kurang lebih aja Pak. Ketika sudah saya berikan pemahaman seperti itu, ya alhamdulillah kemarin kami sudah cukup menampung 1 kelas Pak di MINU itu Pak. Ya, oh ya. 02 ada 02 join. Iya Pak, untuk seminar 02 sudah terpenuhi Pak. Umur berapa ininya? Umur yang tertinggi 8 tahun 10 bulan 16 hari. Wis. Yang terendah kemarin yang terendah 6 tahun 7 bulan 16 hari. Nggak tahu Pak, nanti hari ini masih ada kali yang masuk lagi, mungkin ada yang tergeser ya ini. Ini yang hasil kemarin. Oh, yang masih 6,7 terakomodir ya. Ya, terendah. Ya. Berapa 2? 2 rombel, Pak. 2 rombel. 56. Orang jadi dialihkan ke zonasi. Jadi semuanya kotanya 42. Ini sudah terpenuhi, Pak. Pak, mohon izin Pak dari 019 Pak. Ya, Bu. Jadi perkembangan terbaru Pak sampai menit ini jam 11.50. Jadi pendaftaran total itu Pak di SD 019 ada 154, kuotanya 84, jadi 70 yang tidak keterima, tapi belum dikurangi dengan yang keterima di sekolah tetangga di 03 maupun 017. Karena kita belum tahu kan Pak yang keterima di sekolah tetangga ini berapa orang. Jadi kasarannya 154 yang mendaftar, kuotanya 84, jadi ada 70 Pak yang tidak keterima, tapi belum dikurangi dengan yang diterima di SD 03 maupun di SD 017. Demikian Pak. Yang 154 itu pilihan pertama semua ya? Iya Pak. Ada satu kemarin yang pilihan 017 diarahkan ke 017, tapi orang tuanya tidak mau, tetap mendaftar di 019, tapi pilihannya 017 pertama. Entah kenapa Pak, kami sarankan untuk ke 017, tapi orang tuanya tidak berkenan, jadi tetap di 019 daftarnya, tapi pilihan utamanya di 017. Demikian Pak. Assalamualaikum. Lapor. Assalamualaikum. 003 Pak Kadis. Ya. Ada Pak. Untuk SD 003 Ya. usia tertinggi sampai saat ini 9 tahun 4 bulan 25 hari. Untuk usia terendah 6 tahun 6 bulan 6 hari. 6 tahun dalam 6 tahun 11 bulan 6 hari Pak Kadis, jadi masih ada 1 hari lagi besok, dan nanti biasanya menunggu lemparan dari 017 dan 019. Terima kasih Pak Kadis, kami laporkan. Iya, kalau kemarin itu ada. SMP 13, SMP 13. Pak Wawan mana? Wawan kayaknya enggak ada di room ini, Pak. Pasti besok kan ya? Ada dia muncul tadi itu. Mana? Bapak Yusuf. Ada tadi muncul. Izin Pak Kadis, izin melaporkan Pak. Dari SD 051 Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadis. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Izin melaporkan perkembangan PPDB di SDN 051 Tarakan ya Pak ya.
Untuk saat ini usia tertinggi Pak yang mendaftar di sekolah kami itu Pak usianya 9 tahun 6 bulan Pak. Dan ini sudah kami jelaskan juga sesuai dengan arahan Pak Kasih kemarin, Pak Iskandar, bahwa siswa yang mendaftar di usia 9 tahun ke atas itu tetap diterima dan diberikan arahan atau pengertian apabila orang tua itu tetap ingin anaknya itu disekolahkan di negeri. Apabila lulus nanti mungkin besar kemungkinan nanti tidak bisa melanjutkan di SMP Pak ya, atau mendaftar di Ya, SMP ya. karena usia. Ada paket. Iya, itu sudah kami lakukan, sudah kami jelaskan ke orang tua dan orang tua tetap Pak ingin menyekolahkan anaknya di SD negeri Pak. Ya, karena dasar itu ya kita tidak bisa menolak, tetap kami menerima Pak. Jadi seperti itu. Sudah terpenuhi ya, satu rombel aja Pak? Iya, di sekolah kami satu rombel. Untuk per kemarin Pak itu baru 18 orang Pak. Untuk hari ini belum, karena kami masih menunggu lemparan dari, kemungkinan ada lemparan dari SDN 050 Pak. Seperti itu. Mungkin Ya. itu untuk sementara Pak, laporan dari 051 Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Di apa namanya, di yang join ini dari sekolah-sekolah yang membludak anunya pesertanya ada Pak ya? Ini Pak Wawan masih pakai SMP 10 ini. Wawan Agus Sujarwo ya? Iya Pak, saya telepon tidak diangkat tadi. Nggak boleh Wan, pakai SMP 7, SMP 13. SMP 8 gimana perkembangannya? Masih kekurangan siswa, Pak. Baru sekitar 160. Baru 160 ya? Iya, Baru Pak. Terimanya 224, Pak. masih banyak. Masih banyak kekurangan. Seperti ini. Ya Pak, SMP 12 semua kita terima 6 kelas, semua sudah penuh Pak. Masalah hanya sekitar mengenai kakak domisili, tetapi sudah kami selesaikan di dalam. Ada yang kakaknya masih kakak Banjarmasin dan menetap di Tarakan baru 9 bulan, otomatis kami tidak bisa terima. Kemudian ada yang kakak baru, tetapi begitu kami minta kakak lama, ada enggak kakak lama? Ternyata ada, kami pakai kakak lama, artinya tidak ada masalah Pak. Itu aja Pak. Oh yes. Kuota sudah terpenuhi Bu ya? Kuota sudah terpenuhi Pak. Oh ya. Ya Bu, ya, makasih Bu. Ya Pak. 42 Pak melaporkan. Ya, ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Untuk 42 pendaftaran ini hari sampai detik ini untuk zonasi itu berjumlah 56 orang, sedangkan yang diterima hanya 42. Ya kan? Jadi ini untuk zonasi ini hari yang tersingkir 7 orang sudah Pak.
dengan umur termuda 6 tahun 4 bulan, yang tertua 7 tahun 6 bulan. Kalau kuota sudah teratasi berjumlah 56. 7 tersingkir. Terima kasih Pak dari 42. Oke, terima kasih Pak. Mohon izin menyampaikan dari 048. Ya. Oke. 048 itu jumlah rombel 2 kelas, siswanya 56 siswa jatah. Kemudian zona itu baru mendaftar sampai hingga saat ini 30 orang. Kemudian afirmasi 8 orang. Jadi kami masih kurang 18 orang siswa, Pak. Sekian, terima kasih Pak. Kurang 18 ya? Iya, kurang 18 siswa Pak. 048. Ya, ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. 29 resen itu Pak Kadis. 29. Silakan Bu Samsia. Mana daftar Kak? Oh, silakan. Mic-nya dibuka. Pak, itu tadi Pak Utama 2 belum join ya? Utama 1 itu Pak Arifin. Pak Arifin utama 1 Pak. Ya. Utama 1 sampai saat ini masih kurang 1 kelas Pak. Ya. Masih kekurangan 28 dari total untuk zonasi itu kan 104. Jadi totalnya itu masih kurang 28 tadi Pak. Kan saya masih di luar sebentar. Ya. Tadi saya jam 11 saya tinggalkan itu masih kurang 28 peserta, calon peserta untuk utama 1. Oke Pak, ya. Silakan raise hand yang raise hand. Nah, 18 sama 18. Bu Sanse, silakan Bu Sanse. Di unmute dulu. Samsia. Bu Samsia, mic-nya di unmute dulu. Udah kedengaran Bu Sam? Itu. Ya Pak, izin melaporkan dari SD 29 untuk pendaftar zonasi sampai hari ini 140 Pak. Zonasi 58 Pak. 58 Untuk kuota Dari diterima kuota? 87. Dengan usia tertinggi 8 tahun 2 bulan 13 hari, usia terendah 7 tahun 0 bulan. Berapa maksimum tadi?
Oh, berarti 100 berapa? Hah? 101. Oh, Berapa maksimum umurnya tadi? ini cuma kali 2. Nah, 43. Oh, 100 ini 41. Ya, betul. Bapak yang raise hand ini ya. Tidak ada gambar. Kayaknya nggak dengar mereka. Pak, Pak izin Milansa, Pak. Pak. Ya, Pak Milansa. Silakan, Ya, Pak. dari SMP 11 ini kota yang kita WA saja. 27 rombel, ternyata yang sampai saat ini yang sudah mendaftar baru 101, Pak. Jadi artinya masih butuh banyak sih siswa. Ya, mudah-mudahan besok ada penambahan lagi. Ya, Pak. Ya. Baru Terima kasih, 101, Pak. Ya. Oke. Sementara itu, Pak. Pak, izin Pak, masuk Pak dari SMP 6. 48. Biota laut. Ya. SMP 6 tuh, Pak. Kadis SMP 6. SMP 6 izin. Kadis masih bicara, Bu. Ya, SMP 6. Ya. Yap. Izin Pak melaporkan kuota sudah terpenuhi. Jadi lemparan dari SMP 9 tuh ada yang tidak tertampung. Itu aja Pak. Terima kasih. Apa jadi ditolak nih? SMP 9 berapa? Kami Tidak dapat tertampung. di tidak tertampung lagi. 53. SMP 9 berapa, Bu Musina? SMP 9. Belum tahu datanya Pak. Nanti jam 3 baru boleh tahu berapa yang terlempar keluar dari SMP masuk 9 terlempar dari tertampung lagi SMP 6. SMP 6 ini belum ada sisanya ya, sudah. Iya Pak, fotonya sudah penuh, cuman dapat lemparan-lemparan itu tidak tertampung lagi Pak. Lemparan dari SMP. Oh ya. Terima kasih. Ya. SMP 9 berapa? Pak Samsul. Mau habis baterai. Oke Bapak Ibu, siapa tadi nih yang resen ini? Tanpa gambar. Izin Pak Kadis dari SDN 004. Oh ya. Kebetulan Hilangkan resennya sih. Sudah beralih ke tempat yang lain, jadi baru sempat mengaktifkan kamera Pak Kadis. Untuk SDN 04 per hari ini jumlah pendaftar sudah ada 69 calon peserta didik. Kemudian kuota kami 84 atau 3 rombel. Jadi masih ada kurang lebih 15 yang kami tunggu sampai esok hari. Mungkin ini laporan sementara Pak Kadis. Terima kasih. Ya Pak, makasih. Siap. Kosong 08. Kayaknya sementara Jakarta. Pokoknya untuk ada di tiap gitu.
Pak Kadis, SMP 5 Pak Kadis. Ya, Pak Kadis, SMP 5 rombel 8 kelas terpenuhi Pak Kadis. sudah terpenuhi ya. Ya. Tapi kita masih nunggu lemparan, nanti mungkin kalau ada lemparan ada yang diterima atau mungkin ada yang enggak, mungkin begitu Pak Kadis. Oke. Aman untuk pelaksanaan PPDB kami Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. SMP 1. Ini SMP 1 banyak yang mau masuk ya. Bikin pusing kepala dinas. Kayaknya Mana tetap SMP itu 1? Pak. SMP 1 itu kayaknya. Padahal lah, banyak yang kurang. SMP 11 itu bagusnya sekolahnya. Tapi kurang nggak mau ke situ. Sayangnya ya Pak, ya gedungnya bagus. Karena dekat kuburan kali Pak, enggak mau. SMP 8 Pak, masih banyak kurang. Jangan lihat kuburannya, lihat mangrove-nya situ. Siapa Kadis? Pindah kepiting gitu. Iya. Ya. Cuma di bisnis nasional bebas. Oke. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya. Dari SD 010. Berapa? SD berapa? Sampai hari ini SD 010 Pak Kadis. ya, SD 010. Oh, iya. Ya. Ya, terdengar suara sudah? Ya. SD 010 ya. SD 010 sampai hari ini pendaftar baru berjumlah 30 peserta didik. Sementara yang diterima 53 sehingga kekurangan 23 siswa. 23 lagi ya. Ya. Sampai hari ini. Ya, Pak. Sementara itu laporan Bapak. Ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya. Sama. Izin Pak Kadis. Ya. Silakan, Pak. Ya, dari SD 017, Pak. 017. Ya. Untuk kuota semuanya sudah terpenuhi, Pak. 40 calon peserta didik, Pak. Angka usia tertingginya 7 tahun, 11 bulan, 27 hari. Dan usia terendahnya 7 tahun, 1 bulan, 8 hari, Pak. Sementara kita menunggu lemparan dari sekolah 019 nih, Pak. Ya, sekian laporan saya dari kami, Pak. Berapa rombel sini? 2 rombel, Pak. 2 rombel ya. Permisi Pak Kadis, SD 036. Ya. Ya. Terima kasih. Laporan kami untuk PPDB di SD 036. Sampai hari ini jumlah siswa disonasi baru 34 siswa. Sementara itu kami masih kekurangan 19 siswa. Umur tertinggi 8 tahun 10 bulan, umur terendah 5 tahun 8 bulan. Demikian Pak Kadis. Terima kasih. Kami itu kalau yang tadi baru pindah. Gimana?
Berarti yang di kota ini kekurangan siswa. 24 juga kurang. Pertama 1 kurang, 36 kurang. Ya. Pak Kadis, Dalam di tempat kami tadi tuh Pak Kadis, ada juga sebenarnya banyak yang datang itu tapi tidak sampai 1 tahun kakaknya. Itu yang menjadi beban. Kalau kemarin-kemarin kami mau takutnya kalau kita catat-catat ya berharap, padahal kita belum tahu bagaimana pergerakan sampai di hari ketiga. Dan sampai di hari kedua ini di akhir-akhir sudah rupanya kita masih kekurangan. makanya kalau ada begitu Bu, di record aja. Ada Ya, namanya nomor HP-nya supaya nanti bisa dihubungi kembali. bisa dihubungi. Ya, ya Pak. Ya, Oke lah Pak. Ya, terima kasih Pak. ya sama-sama Bu. D51 Satu sudah masih kekurangan juga. berapa? Baru 18. Baru 18. Di Bengawan itu. Iya. Kecil udah masuk yang kakaknya Pak Kadis ya. Sudah sampai tahun di situ. Kalau gitu biar orang-orang yang tidak masuk di SD 050 kayak Iya. Iya. ya. Nanti ke depan. Ya. 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 Terus yang kedua ini yang tadi saya bertanya karena tadi ketuanya Joko. Yang mau dilaporkan, kita akhiri saja Zoom meeting kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya yang baik dalam pelaksanaan PDB ini. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.